Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran tematik. Tema 1, kelas 3 Putra dan Putri MI Bahrul Ulum. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Pokok bahasannya adalah bahasa Indonesia. Uraian isi pelajaran. Poin yang pertama, menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan. Yang kedua, menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan. Yang ketiga, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Apa pertumbuhan itu? Definisinya adalah pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Hewan juga makhluk hidup. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti apa? Ada ayam, kucing atau bebek dan lain-lain. Apakah pertumbuhan ayam sama dengan pertumbuhan kucing? Ini pertanyaannya. Apakah pertumbuhan katak sama dengan pertumbuhan kupu-kupu? Tentunya keduanya ini tidak sama. Ada yang berawal dari telur, ya. Ada yang berawal dari bayi atau beranak, ya. Nah, ini nanti kita akan tahu lebih jelasnya dengan materi berikutnya. Daur hidup ayam. Ayam berawal dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan lama-kelamaan menjadi ayam dewasa. Apakah kalian juga memiliki ayam di rumah? Tentunya pasti tahu kalau sudah punya ayam, ya. Jadi mulai telur, kemudian membentuk sebuah embrio, itu membentuk embrio ketika dirami sama induknya. Kemudian selama kurun waktu 21 hari telur ini mengalami penetasan. Kemudian menjadilah anak ayam. Nah, anak ayam menuju ke usia dewasa kira-kira 5-6 bulan. Sudah menjadi dewasa dan bertelur kembali. Hal itu menunjukkan bahwa anak ayam mengalami perubahan atau pertumbuhan. Itu daur hidup ayam, ya. Kemudian ada lagi daur hidup kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kayak manusia juga bernafasnya pakai paru-paru. Ini ya, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian
kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Setelah dewasa, kucing dewasa akan melahirkan anak, terus berputar ya, seperti itu. Namanya mengalami apa? Perkembangan atau pertumbuhan pada hewan. Paham ya? Berikutnya, daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat, memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ini bisa kita lihat awalnya kupu-kupu telur ya, menelur, kemudian menjadilah sebuah ulat, hewan ulat ini. Setelah beberapa hari, ulat menjadi besar, ya kira-kira seukuran jari kelingking, ya jari kelingking kalian. Kemudian dia bertapa di bawah ranting atau di bawah daun biasanya. Ular tersebut membentuk sebuah kepompong. Setelah beberapa hari lagi, kepompong ini akan keluar dan bentuknya sudah berbeda lagi. Yang awalnya tadi ulat, sekarang berbentuk menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu berkembang lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, daur hidup katak. Hewan katak juga memiliki daur hidup 4 tahapan, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai dengan katak dewasa. Ini ya, telur katak. Kemudian di dalam air menetas menjadi berudu atau biasa kita sebut dengan kecebong. Tahu ya kecebong? Yang mirip ikan kecil itu, ikan anakan. Oh ternyata itu bukan ikan, tetapi berudu atau kecebong, anak katak. Kemudian kecebong ini berudu ya, berubah lama-lama menjadi katak muda. Setelah itu lama kelamaan menjadilah katak dewasa, seperti itu. Dengan demikian ini hewan katak juga mengalami pertumbuhan. Selanjutnya daur hidup nyamuk. Nyamuk dimulai dari telur. Kemudian ketika sudah menetas, telur menjadi larva atau jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, ini bisa kita lihat perkembangannya mulai dari telur beberapa hari, kemudian berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Biasanya ketika dalam keadaan jentik-jentik ini, hewan yang ada di air seperti ikan akan senang memakannya. Jadi kalau ada air yang dihuni oleh ikan, maka kemungkinan besar tidak akan dipakai untuk daur hidup nyamuk. Jadi ketika masih dalam keadaan jentik-jentik sudah dimakan sama ikan. Makanya kalau kita punya kolam, kita isi saja dengan ikan. Punya belumbang, orang dulu ya, dikasih ikan supaya tidak dipakai untuk pertumbuhan nyamuk. Setelah larva, berubahlah menjadi pupa atau kepompong sebelum nantinya menjadi nyamuk. Kepompong ini kemudian membelah ya kulitnya ini, akhirnya keluarlah nyamuk dewasa.
Demikian daur hidup nyamuk. Lalu kita akan memasuki materi matematika. Uraian isi pelajaran yaitu menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam. Poin yang kedua, menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000. Poin yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Lanjut ya. Kita akan belajar pengurangan ya, pengurangan bilangan. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Contoh, ini bilangan ribuan ya. Kapan pengurangan tanpa teknik meminjam? Ketika bilangan tersebut, bilangan yang dikurangi itu harus lebih besar angkanya secara keseluruhan daripada angka yang di bawahnya ini. Ini harus lebih kecil dari angka yang atasnya ini. Maka dengan begitu bilangan yang mau dikurangi ini tidak sampai min, istilahnya tidak sampai kekurangan ya. Kita lihat di sini ada bilangan 5.478 dikurangi dengan angka 1.254. Angka 8 dikurangi 4 berapa? 4. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Di sini tidak ada teknik meminjam ya. Satupun angka ini tidak meminjam ke angka yang depannya. Itu namanya pengurangan tanpa teknik meminjam. Dengan catatan apa tadi? Bilangan yang mau dikurangi harus lebih besar secara keseluruhan angkanya daripada angka yang mau menjadi pengurangnya ini. Kemudian pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya ini angka 2794 dikurangi 1678. Berapa hasilnya? 4 dikurangi 8. Bisa apa enggak? Angka 4 dikurangi 8? Tentu tidak bisa, sebab angka 4 lebih kecil dari angka 8. Ini harus lebih besar, kan saya bilang tadi. Kalau semuanya besar yang di atas ini, yang mau dikurangi, maka tidak perlu teknik meminjam. Tapi kalau yang angka atas ini kecil, maka harus meminjam angka puluhan. Meminjam berapa? 1 saja, kasihkan ke 4 ini. 1 ditaruh di depan 4 ya. Menjadi berapa? 10 ya, puluhan tadi 1, 10 ditambah 4 berarti 14. Satunya taruh depan sini, berarti 14 dikurangi 8. Kalian hitung berapa? Sisa 6. Nah, angka 9 ini tadi kan dikurangi atau dipinjam sama angka 4. Maka angka 9 berkurang 1 ya. Sekarang menjadi 8 ini, saya tulis kecil. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Kemudian 7 dikurangi 6 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1116. Sifat pengelompokan. Anton diajak ibu dari pasar. Di pasar Anton membeli 2 keranjang buah apel. 1 keranjang berisi 6 buah. Tiba di rumah,
Anton meletakkan buah apel tersebut dalam 2 piring besar. Apel tersebut akan dihidangkan di atas meja. Maka bantulah Anton untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Ini pengerjaannya adalah 6 ditambah 6. Dari mana? Karena tadi Anton mengambil buahnya ya, mengambil buahnya 6, maka ditulis 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jika ditulis dalam perkalian, maka 2 kali 6. 2 maksudnya adalah 2 piring, 6 adalah jumlah apelnya. Atau ini bisa diingat ya, penjumlahan berulang, yaitu 6 tambah 6 tadi, dengan bilangan yang sama, bilangannya sama, yaitu 6 ya, maka disebut dengan perkalian. Disebut dengan perkalian. Jadi tadi 2 kali 6, 2 piringnya, 6 adalah jumlah apel tiap piring. Jadinya jumlah apel tersebut berapa? 2 piring kali 6 apel. Jumlah apel tersebut adalah 12. Cocok dengan apel yang dimiliki oleh Anton tersebut. 3 kali 4. Di sini ada contoh lagi. 3 kali 14 maksud saya. Kemudian dipreteli ya, 3 kali 10 ditambah 4. 14 ini dipretel ya, 10 ditambah 4 sama dengan 3 sama 10 dikasih kurung. Kemudian ditambah ini, buka kurung lagi, 3 sama 10 dikali ya. Ini dikali ini, habis itu ditambah dengan 3 kali 4. Maka hasilnya 3 kali 10 30, ditambah hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Maka totalnya adalah 30 ditambah 12 adalah 42. Kemudian poin yang kedua, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Ini kalian amati bahwa ini tinggal membalik saja ya. Kalau yang tadi, kalau yang depan ini tanda kurungnya ditaruh di depan. Sedangkan yang kedua tanda kurungnya ditaruh di belakang. Jadi nanti hasilnya sama saja. 2 kali 3 kita buktikan ya. 2 kali 3 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 2 kali 3 kali 5 berapa? 15. Hasil dari 6 kali 5 adalah 30. Tadi saya bilang perkalian itu adalah hasil dari penjumlahan angka yang sama. 6 ini ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6 sampai 5 kali. Begitu juga boleh ya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai berjajar 5. Maka hasilnya nanti kalau ditambah menjadi 30. Kemudian 2 kali 15 hasilnya 30. Sama ya, depan dengan yang belakang. Nomor 2, sifat pertukaran perkalian. Contohnya 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 dibolak-balik. Nanti hasilnya sama. Jadi yang menurut kalian nanti yang gampang yang mana, bisa ambil yang depan ataupun yang belakang. 4 kali 3, 4-nya ditambah sebanyak 4 kali. Kalau belum hafal perkalian boleh dilakukan penjumlahan yang sama. 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Nanti jumlahnya kalian hitung, pasti 12. 3 kali 4, 3-nya dijajar
sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi hasil yang depan sama belakang itu sama. Nah, seperti ini. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 4 kali 234. Ada 2 cara di sini ya. Ada cara bersusun panjang dan ada cara yang bersusun pendek. Cara bersusun panjang dulu kita perhatikan. 234 kali 4. Ini ya soal yang tadi. Angka yang satuan ditaruh di bawah saja. Jadi angka yang ratusan ini didahulukan peletakannya, kemudian kali 4 satuan dikali 4 kali 4 berapa? 16. 120 dari mana? 30. Ini 30 nilainya. Yang depan ini nilainya 200. Jadi 4 satuan 30-an atau 30, 200-an atau ditulis 200. Jadi ini hasil penjumlahan dari atau hasil pretelan. Kalau dipreteli menjadi 200 ditambah 300 ditambah 4. Ya, kita ulang lagi. 4 kali 4 16, 30, 30 kali 4 120. Atau 30-nya bersusun sebanyak 4 kali. 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Hasilnya 120. Kemudian 200, 200, ini dianggap kosong ya. 200 atau 200 kali 4. Kita punya uang 200 ditambah 200 sebanyak 4 kali. 200 ditambah lagi 200 sama dengan 800. Kalau dijumlah semuanya ya, 6 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 6. 1 ditambah 3 sama dengan 3. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Itu cara bersusun panjang. Sekarang cara bersusun pendek. 234 kali 4. 4 kali 4 tadi berapa? 16. Ditulis angka yang belakang saja. 16 angka yang belakang mana? Satuan, angka satuan yaitu 6. Satunya ditaruh mana? Disimpan dulu ya, disimpan dulu, ditaruh sini. 3 kali 4 berapa? 12. 12 ya. Loh, ini kok jadi 3? Karena tadi punya simpanan 1, maka perkalian 3 kali 4 12 tadi ditambah dengan 1 menjadi 13. Nyimpen lagi karena masih perlu menghitung 2 kali 4-nya ini. 13 ditulis 3 angka puluhan yaitu 1 puluhan disimpan lagi di sini. 2 kali 4 berapa? 8. 8 ditambah simpenannya 1 tadi menjadi 9. Jadi 936 hasilnya. Sama, cara bersusun panjang dengan cara bersusun pendek hasilnya sama. Kemudian materi PPKN, uraian isi pelajaran menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah, menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah, menceritakan, memberikan saran sebagai pemahaman bersatu dalam keberagaman di sekolah, memberikan saran kepada teman. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang mempunyai kemampuan berlari dengan cepat dan ada yang pelan. Ada pandai dalam matematika dan ada yang kurang dalam menghitung matematika. Ada yang terampil melukis
sehingga lukisannya sangat bagus. Ada yang hasil lukisannya biasa-biasa saja. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan seseorang ya. Lalu sikap-sikap yang merupakan contoh menghargai teman adalah yang pertama, mengajak berlatih bersama agar teman memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Kalau kita pandai bermain bola misalkan ya, teman kita belum bisa bermain bola, kita ajak sama-sama untuk berlatih agar memiliki kemampuan yang sama. Kalau Indonesia banyak orang-orang yang pandai main bola, pasti juga akan bermanfaat. Yang kedua, memberikan saran dengan baik terhadap teman. Memberi semangat motivasi saat teman putus asa. Jadi kita harus memberikan saran-saran yang baik, tidak boleh memberikan saran atau ide-ide buruk kepada teman kita ya. Memberi semangat motivasi saat teman putus asa. Jadi kita berusaha untuk menghiburnya agar tidak merasa putus asa lagi. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Uraian isi pelajaran mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Kedua, menggunakan garis dan warna untuk karya dekoratif ya. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan gabungan beberapa bentuk. Jadi gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada kain tradisional seperti batik dan guci. Ini motifnya membentuk kupu-kupu. Yang kedua, guci. Ini ada bentuk spiral, ada bentuk perseginya ya, persegi 4. Ini juga ada bentuk garis gelombangnya. Ini ada beberapa unsur dalam gambar dekoratif, yaitu yang pertama, garis. Yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Ada garis horizontal, garis lengkung, setengah, kemudian garis zigzag, garis gelombang. Nanti ada gambarnya habis ini. Ini ada garis horizontal atau garis lurus biasa, garis mendatar sama dengan garis horizontal. Garis lengkung setengah ya. Ini bisa dipakai untuk gambar dekoratif. Ada garis zigzag juga. Ada garis gelombang, ada garis spiral, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Ada bentuk persegi, lingkaran, persegi panjang, setengah lingkaran, dan segitiga. Kita lihat gambar berikut. Ini ada bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan setengah lingkaran. Ini bisa dipakai untuk gambar-gambar dekoratif. Kemudian warna, terdiri dari warna primer dan warna sekunder. Warna primer yaitu kuning dan biru. Warna sekunder yaitu warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contohnya warna hijau merupakan campuran warna biru dan kuning. Biasanya para pelukis-pelukis itu kalau ingin membuat warna yang berbeda, nanti ada warna dua warna atau bahkan tiga warna dicampur sehingga membentuklah warna yang berbeda dan bagus.
Kemudian materi PJOK, uraian isi pelajaran menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan melompat dalam sebuah permainan sederhana. Kemudian mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana. Ini pola kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan melompat. Gerak dasar melompat terdiri dari gerak dasar lompat-melompat ke depan, melompat ke samping kanan dan kiri, melompati halang rintang. Jadi ini perhatikan gerak dasar melompat di bawah ini. Ini ada anak kecil melompat. Bagaimana caranya? Sikap berdiri tegak dulu, pandangan lurus ke depan, kedua tangan di samping, mulailah melompat ke depan dan mendarat dengan kedua kaki kalian. Gambar yang kedua, melompat ke samping. Caranya yaitu sikap berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan di samping, mulai melompat ke samping. Bisa ke samping kiri dulu atau ke samping kanan. Nah, seperti ini. Gambar yang ketiga, ada anak yang berlari dan melompati halang rintang. Bisa pakai apa? Kardus. Kalau pakai cor-coran nanti sakit kalau sampai jatuh atau ketatap biasanya. Pakai kardus yang empuk. Jadi berjalan, kemudian lari, kemudian kakinya berhenti dan melompat. Ikan hias Indonesia atau dikenal salah satu ikan yang unik, yaitu ikan cardinal fish. Tahukah kalian bahwa Indonesia mempunyai beberapa spesies makhluk hidup yang merupakan endemik atau asli Indonesia? Awalnya spesies ini ditemukan secara terbatas di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, sehingga dinamakan apa? Cardinal fish. Panjang ikan ini tidak begitu panjang, hanya 8 cm. Cirinya adalah sirip punggung pertamanya yang berumbai memanjang sampai ke ekor. Sirip pertama ya, memanjang sampai ke ekor ini. Kemudian sirip punggung kedua berdiri sangat tegak seperti ini. Kemudian terdiri dari 3 garis hitam di kepala dan tubuh. Ini ada garisnya 1, 2, 3. Ini ada tugas, yaitu kerjakan soal-soal halaman berikut. Halaman 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, dan 52. Nanti pengumpulannya menunggu saat yang ditentukan atau saat yang dibutuhkan. Mungkin pada saat mau ujian. Nanti akan diminta tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan. Semoga sukses dan bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.